Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri, alamat Desa Berwanging, Kecamatan Bangkalak Barat, Kabupaten Jeneponto. Nomor induk mahasiswa 924 349 021 0027. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Dosen pengampu Wahyuni Hasbul SPD MPD. Pengalaman organisasi saya yaitu yang pertama, Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Berwanging yang disingkat dengan HIPMA Berwanging. Yang kedua, Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang disingkat dengan IPM. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Dasar Linguistik Umum. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, apa sih linguistik dan apa sih umum? Baik, saya akan menjelaskan semua itu. Linguistik adalah bidang ilmu yang spesifik yang mempelajari secara mendalam, sedangkan umum adalah istilah yang bersifat lebih luas dan tidak spesifik pada suatu bidang ilmu. Baik, selanjutnya pengertian linguistik umum. Linguistik umum adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah. Linguistik umum adalah studi tentang bahasa yang mencakup berbagai aspek seperti fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sosiolinguistik. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana bahasa bekerja, bagaimana bahasa digunakan oleh manusia, dan bagaimana bahasa berkembang serta berubah seiring waktu. Selanjutnya, aspek-aspek linguistik umum. Aspek ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, fonetik. Fonetik atau studi tentang bunyi-bunyi bahasa, bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia dan bagaimana bunyi tersebut dapat dianalisis dan diklarifikasikan. Yang kedua, fonologi. Fonologi atau studi tentang sistem bunyi dalam suatu bahasa, termasuk bagaimana bunyi tersebut diatur dan berfungsi dalam komunikasi. Yang ketiga, morfologi. Morfologi atau studi tentang struktur kata dan bagaimana kata-kata dibentuk dalam morfem, yaitu unit terkecil yang memiliki makna. Yang keempat, sintaksis. Sintaksis atau studi tentang struktur kalimat dan bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk Yang keempat, sintaksis. Sintaksis atau studi tentang struktur kalimat dan bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk kalimat yang bermakna. Yang kelima, semantik. Semantik atau studi tentang makna kata, frasa, dan kalimat, serta bagaimana makna tersebut dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya yang keenam, pragmatik. Pragmatik atau studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan bagaimana konteks mempengaruhi makna dan interpretasi bahasa. Yang terakhir, sosiolinguistik, yakni tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat, termasuk bagaimana faktor sosial seperti kelas, gender, dan etnis mempengaruhi penggunaan bahasa. Baik, selanjutnya tujuan linguistik umum. Deskriptif
menggambarkan dan menganalisis struktur dan fungsi bahasa tanpa membuat penilaian tentang benar atau salahnya penggunaan bahasa. Teoretis, mengembangkan teori-teori yang menjelaskan fenomena bahasa dan bagaimana bahasa bekerja. Terapan, menerapkan pengetahuan linguistik dan memecahkan masalah praktis seperti pengajaran bahasa, penerjemahan, dan pengembangan teknologi bahasa. Linguistik umum adalah dasar dari berbagai cabang linguistik lainnya dan memberikan kerangka kerja untuk memahami bahasa secara komprehensif. Selanjutnya, fonologi. Fonologi terbagi menjadi dua cabang utama, yakni fonetik dengan fonemik. Fonetik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dari segi fisik dan artikulatoris. Fonetik berfokus pada 3 bagian. Yang pertama, produksi bunyi, yakni bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti lidah, bibir, gigi, dan pita suara. Yang kedua, transmisi bunyi, yakni bagaimana bunyi-bunyi bahasa ditransmisikan melalui udara sebagai gelombang suara. Yang ketiga, persepsi bunyi, yakni bagaimana bunyi-bunyi bahasa diterima dan dipersepsikan oleh telinga dan otak manusia. Fonetik terbagi menjadi 3 subcabang. Yang pertama, fonetik artikulasi, yakni mempelajari cara bunyi dihasilkan oleh alat ucap. Yang kedua, fonetik akustik, yakni menganalisis sifat fisik gelombang suara. Yang ketiga, fonetik auditoris, yakni mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa diterima dan diolah oleh pendengaran manusia. Selanjutnya, fonemik. Fonemik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dari segi fungsional dan sistemik. Fonemik berfokus pada 3 bagian. Yang pertama, fonem. Fonem adalah unit terkecil dari bunyi bahasa yang dapat membedakan makna kata. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, bunyi P dan B pada kata paku dan baku merupakan 2 fonem yang berbeda karena membedakan makna kata. Paku adalah alat yang keras, biasa terbuat dari logam dan digunakan untuk menancapkan atau menyambungkan sesuatu ke tempat yang lain. Sedangkan baku seperti bahasa Indonesia baku berarti bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan resmi atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, aturan fonotaktik, yakni aturan tentang bagaimana fonem dapat dikombinasikan untuk membentuk kata dalam suatu bahasa. Yang ketiga, distribusi fonem, yakni analisis tentang distribusi dan variasi fonem dalam suatu bahasa, termasuk allofon atau variasi bunyi yang tidak membedakan. Fonemik bertujuan untuk memahami sistem bunyi yang digunakan dalam suatu bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut berinteraksi untuk membentuk makna. Dengan memahami kedua cabang fonologi ini, kita dapat lebih memahami bagaimana bunyi bahasa dihasilkan, diterima, dan diorganisasikan
untuk menciptakan komunikasi yang bermakna. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.